Oh, kami diusir tidak ada pengusiran seperti itu. Justru salah satu yang akan dilakukan IKN itu adalah bagaimana kemudian kita mempertahankan kearifan lokal yang ada. Jadi kita pastikan bahwa Nusantara itu milik kita semua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera, shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. 26 Agustus 2019, pemerintah melalui Presiden Joko Widodo menetapkan Provinsi Kalimantan Timur sebagai lokasi ibu kota negara yang diberi nama Nusantara. Lokasinya ada di dua wilayah, di Kabupaten Penajam Pasir Utara dan juga Kutai Kartanegara. Sebelum kita lanjutkan pembahasan kita kali ini, kita lihat flashback cuplikan bagaimana Presiden Joko Widodo menetapkan Provinsi Kalimantan Timur sebagai lokasi IKN Nusantara. Bahwa lokasi ibu kota baru yang paling ideal adalah di sebagian Kabupaten Penajam Pasir Utara dan sebagian di Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur. Seiring dengan pembangunan IKN Nusantara, berbagai persoalan juga hadir di masyarakat, terutama masyarakat setempat yang mengaku was-was bahwa tradisi mereka akan hilang dengan hadirnya IKN Nusantara. Lalu bagaimana pemerintah menjawab persoalan ini? Sudah bersama dengan kami, Deputi Bidang Sosial Budaya dan Pemberdayaan Masyarakat Otorita IKN, Bapak Dr. Andes Haji Alimuddin MSI. Pak, langsung aja kita ke obrolan utama kita, bahwa IKN ini kan sedang dibangun nih Pak. Ya. IKN sedang dibangun, tapi saudara-saudara kita yang merasa warga lokal di sana merasa was-was. Keberadaan mereka nanti seperti apa, tradisi mereka seperti apa yang selama ini mereka ada di sana, tapi dengan adanya IKN mereka merasa kayak, wah kita bakal terancam nih. Yeah. Gimana Pak Alimuddin? Pertama, perasaan itu harus dibuang jauh-jauh ya. Karena kehadiran IKN itu justru untuk mensejahterakan masyarakat yang ada, bukan saja masyarakat lokal, termasuk masyarakat yang akan datang dan masyarakat yang existing ya. Mulai siapa saja yang ada di IKN. Justru salah satu yang akan dilakukan IKN itu adalah bagaimana kemudian kita mempertahankan kearifan lokal yang ada. Yang hari ini mungkin tidak terlalu semarak, justru kita akan menyemarakkan itu. Bahwa kearifan lokal itu tidak hanya berhubungan dengan manusia dengan lingkungan, tapi manusia dengan manusia yang lain. Yang kalau kita sebut dengan pembauran ya. Kemudian manusia dengan sang pencipta. Ini justru ini yang mau dihidupkan gitu. Nanti bagaimana kemudian pemerintah IKN tahun depan kita akan melaksanakan fungsi pemerintah daerah khusus ya, yang akan melakukan services kepada seluruh kebutuhan masyarakat, baik yang civil service maupun yang public service ya. Itu akan kita layani gitu. Tahun depan pada saat kita akan melaksanakan fungsi pemerintah daerah khusus. Justru dengan adanya itu kita justru ingin mengangkat kembali kearifan lokal, dan itu yang menjadi salah satu uniknya sebuah ibu kota negara yang ada di dunia gitu ya. Kita melestarikan itu, kita kemudian akan hidup berdampingan dengan flora dan fauna dengan menjadi kota smart, sustainable and forest city itu. Baik, jadi justru itu terbantahkan. Iya. Harusnya masyarakat tidak merasa seperti itu, iya. begitu Pak. Tapi kalau maunya hari ini di was-was itu perasaan ya, bisa saja mungkin karena geliat pembangunan yang begitu cepat, kemudian mungkin ada persoalan lahan sedikit-sedikit, alhamdulillah bisa diselesaikan. Nah kemudian menjadi sebuah berita, oh kami diusir tidak ada pengusiran seperti itu. Justru kita ingin menghidupkan kawasan-kawasan khusus yang kemudian kita akan menjadikan heritage village. Tetapi jangan sampai kita hidupkan lalu tradisi warga itu hilang gitu ya. Justru kita ingin tumbuhkan. Baik, ini justru kebalikan sebenarnya. Iya. Kebalikan dari kekhawatiran masyarakat setempat begitu. Iya.
Baik, Pak Alimuddin, tapi di berbagai media ini juga muncul opini-opini begitu. Tidak masalah orang beropini begitu. Bebas. Tidak masalah orang beropini. Salah satu opininya adalah IKN dibangun, masyarakat adat terusir. Ya. Tanggapan seorang deputi. Iya. Saya diajak bicara ini jadi meluas ya. Mana sih masyarakat adat itu ya? Masyarakat hukum adat. Kami di IKN justru mendorong masyarakat hukum adat itu segera ditegakkan gitu. Segera mendapatkan pengakuan. Banyak regulasi yang kita pakai, salah satunya Permendagri ya. Saya minta maaf kalau saya salah ya. Nomor 52 tahun 2014. Itu menjadi acuan kita. Bagaimana masyarakat hukum adat itu diakui oleh pemerintah. Tapi tentu ada persyaratan-persyaratan. Apakah masih berjalan kearifan lokalnya dan seterusnya. Ada nggak warganya gitu kan. Nah, di kami sekarang, walaupun itu sudah tidak hidup, akan kami hidupkan. Karena itu wajib diakui. Kalau hari ini pengakuan terhadap masyarakat hukum adat belum dikeluarkan oleh kabupaten, karena itu ada di kabupaten. Di Kaltim kayaknya baru 2 deh atau 3, Kutai Barat sama Kabupaten Pasir. Ya. Nanti pada saat kami melaksanakan fungsi pemerintah daerah, kita yang akan selesaikan itu. Baik. Jadi agak kontradiktif, tapi tidak apa-apa. Nanti kita akan jawab satu-satu. Justru ini akan diakomodir oleh IKN. Iya, karena memang dia ada di situ. Baik. Dia ada persoalan dia tidak aktif dengan kegiatan tradisi dan segala macam. Kita ingin bangkitkan itu. Justru akan dimunculkan lagi. Kita akan bangkitkan. Makanya dalam waktu dekat ini saya udah minta, kita bicara Penajam ya, itu berarti Pasir gitu ya. Pasir. Minta untuk melakukan segera revitalisasi budaya Pasir. Ini tokoh-tokoh adat ini silakan ngumpul nih, ngomong mau diapain nih. Pemerintah tugasnya bukan menyuruh, bukan mengangkat, tidak. Tapi kita akan memfasilitasi kebutuhan mereka terkait dengan budaya misalnya gitu. Setelah itu apalagi kita akan melaksanakan sebuah rembuk budaya Kalimantan Timur. Kita sudah kumpulkan budayawan ya, sudah kita pendahuluan lah gitu. Kita akan kumpulkan ini kayak apa budaya kita yang harus kita sama-sama junjung ini yang mana gitu ya. Kan kita harus mengakui bahwa di sini ada orang Kutai misalkan, orang Pasir, orang Dayak pasti gitu, dan beberapa yang besar-besar yang ada gitu ya, seperti juga Tidung mungkin, Berau dan segala macam. Ini ayo kita duduk bareng. Siapa yang menentukan? Tokoh-tokoh kita. Pemerintah hanya memfasilitasi. Tapi selama ini sudah ada rembuk begitu Pak dengan pemangku-pemangku adat terutama. Beberapa kali ya dengan budaya-budayaan. Kemudian kita akan mengundang mereka nanti menjadi narasumber tuh. Ya kami memfasilitasi nanti. Kemudian mereka mendiskusikan, memutuskan sendiri. Kami akan menetapkan itu dan mensupport apa yang mereka butuhkan. Beberapa waktu yang lalu, mungkin 3 hari atau 4 hari yang lalu, saya dan teman-teman Dewan Adat Dayak Kalimantan Timur, kita rembukan rapat semua tokoh-tokoh adatnya di situ ada. Kita rapatnya di atas kapal menyusuri Sungai Mahakam. Mereka ada kebutuhan secara tradisi bahwa IKN ini di Kalimantan Timur ini harus keselamatan nih, bukannya gitu ya. Harus ada ritual nih. Ya, yuk putuskan di atas kapal bahwa mereka akan melakukan ritual, dan saya mengambil sebuah tindakan bijak ya dari DAD itu ya. Karena melihat bahwa ibu kota itu ada di Pasir, wilayah Pasir, maka diserahkan sepenuhnya kepada adat Pasir untuk menggelar macam ritual atau doa selamat itu berlangsungan pembangunan IKN. Mereka wise, bijak banget gitu ya. Pak, sebelum kita lanjutkan ke sana, selama Bapak mulai dari Februari sampai dengan saat ini, yang permasalahan di lapangan terutama terkait dengan sosial budaya begitu, apa yang paling banyak muncul, Pak? Salah satunya sering muncul memang pertanyaan tadi itu ya. Pertanyaan muncul, tetapi kan itu menurut saya biasa aja ya. Karena saya kan juga di awal bekerja juga sudah berhadapan dengan masyarakat ya, sebagai lurah itu semuanya juga ya. Sudah biasa yang kayak gitu-gitu Pak. Nah, ada tugas kita untuk tidak antipati terhadap persoalan itu. Kita harus mampu memberikan penjelasan, mampu memberikan keyakinan bahwa apa yang dikhawatirkan itu insya Allah tidak terjadi. Misalkan nih, hari ini ya, ketika ada sebuah komunitas Pasir Balik ya, sejak saya masuk, kemudian dari perencanaan itu
untuk pengendali banjir, kelihatannya memang kawasannya akan habis gitu. Ya saya sebagai Deputi Sosial Budaya dan Pemberdayaan Masyarakat juga pernah menjadi Kadis PU ya. Saya rapat dengan teman-teman BWS gitu ya, kemudian konsultannya. Sampai hari ini masih berlangsung. Mudah-mudahan karena mereka menyampaikan, Pak, kalau memang meyakinkan kalau kita review desain, kemudian tidak mengenai lahan mereka dan tidak membahayakan mereka, kenapa tidak? Gitu. Nah ini juga menjadi upaya kita agar wilayah itu akan kita pertahankan gitu ya. Yang saya bilang tadi, heritage village-nya akan ada di situ. Tapi konsekuensinya adalah warganya harus tetap hidup tuh. Warganya tetap harus menjaga tradisi yang ada, sehingga nanti menjadi tempat wisata paling tidak gitu ya. Baik. Pak, kalau misalnya masyarakat di luar Pulau Kalimantan khususnya, ini bisa disampaikan kepada mereka bagaimana sih kehidupan sosial budaya di masyarakat, khususnya nih di wilayah IKN. Ya. Apa yang mau Bapak sampaikan kepada mereka di luar sana? Bahwa kehidupan sosial masyarakat yang seluruhnya mendukung keberadaan IKN itu juga akan selalu menerima orang-orang dari luar. IKN ini bukan milik Kalimantan Timur, IKN ini namanya Nusantara, milik kita semua gitu. Maka nanti kan terjawab juga tuh nanti ketika kami ke September ya, insya Allah September, kalau tidak tanggal 11 September, kita ada acara Harmoni Budaya Nusantara. Di situ akan kelihatan tuh. Ada satu lagi yang saya lupa. Kita bikin kalender event ya. Kita mau mulai 1 Januari tahun depan, tapi kita akan uji coba di November. Setiap daerah, seluruh Indonesia, kabupaten kota, kita minta untuk ngisi panggung yang hari ini sedang dibangun di luar IKN, kita sebut dengan rest area, untuk tampilkan seni dan budayanya. Oke. Ya. Itu 500 sekian daerah otonom itu akan tampil di situ. 1 minggu 2 lah yang tampil gitu. Jadi akan terisi terus. Akan terjadi asimilasi budaya atau alkulturasi budaya nanti di situ. Tetapi bahwa budaya lokal yang ada itu harus selalu duluan dalam mengisi kegiatan-kegiatan itu. Jadi kita pastikan bahwa Nusantara itu milik kita semua ya. Kota dunia milik kita semua. Gitu. Milik bersama. Milik bersama, dan budaya yang lain silahkan tumbuh bersama-sama gitu. Itulah Indonesia gitu. Pak Alimuddin sebagai pribadi dan juga sebagai deputi, apa yang mau disampaikan kepada yang saat ini menyaksikan tayangan ini, ya terutama mereka yang merasa saya akan terpinggirkan dengan adanya IKN begitu? Ya, pertama untuk saudara-saudara kita semua, pemirsa ya, pertama jangan berpikir bahwa kehadiran IKN akan menyingkirkan warga, apalagi warga lokal. Justru kehadiran kita ingin mengangkat kembali kearifan-kearifan lokal. Ini boleh dipegang semua ya, karena itu menjadi bagian daripada kewenangan yang harus dilaksanakan oleh IKN itu. Dan kita sedang berbenah untuk itu, karena memang tidak mudah ya menghidupkan kembali gitu ya. Tetapi saya lihat teman-teman di bawah semangat nih, saya sempat mengumpulkan budayawan. Mereka juga aktif untuk mendorong. Dan menarik lagi, kemarin kita adakan temu budaya juga di KJ ya, merumuskan seperti apa sih kota-kota ini. Jadi jangan khawatir itu akan hilang. Justru kita akan menghidupkan kembali itu. Kemudian saya ingin bahwa IKN ini adalah wajah baru Indonesia, sebuah peradaban baru Indonesia melalui sebuah transformasi yang panjang, dan tentu tidak bisa kita lakukan secara sendiri-sendiri. Perlu didorong bersama-sama baik oleh masyarakat maupun stakeholders yang lain untuk mewujudkan IKN Nusantara sebagai Smart, Sustainable, and Forest City. Baik, Pak Alimuddin, terima kasih. Terima kasih. Sudah bersama dengan RRI kali ini. Deputi Bidang Sosial Budaya dan Pemberdayaan Masyarakat, Bapak Dr. Andes Haji Alimuddin MSI. Saya Saparudin, kita jumpa di lain waktu dan kesempatan. Sampai jumpa.